kalau bersilam ini nak makmur dia, kita harapkan rijaluha, rijalul qaryah, lelakinya itu mau makmurkan madrasah tu dia, maka yang ladang, yang sawah akan tumbuh dengan permainya, ikan-ikan akan kembali sedia kalanya. Kalau penghuninya itu, kalau penduduknya itu rajin dan taat kepada Allah, kita sangat berharap ya paling tidak subuh tuh penuh saf-saf orang berjamaah di madrasah ini. Jadi kita tidak sekedar menumpang di tanah yang diwakafkan oleh Raja Musa kepada gurunya Syekh Abdul Wahab Brokat Al-Naqsyabandi. Dengan begitu, yang kata Allah, Allah akan bukakan, Allah berkahkan, tumpah ruahkan rezeki itu dari langit dan dari bumi. Kalau penghuninya itu, terutama rijaluha, mau berbakti, rajin, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan kajian tafsir kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Allah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berfirman Allah dalam surat An-Nahl, wallahu anzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Ayat yang ke-65 halaman 274. Wallahu anzala minas sama'i ma'a, dan Allah yang telah menurunkan air dari langit. Fa ahya bihil arda, maka Allah hidupkan dengannya bumi itu ba'da mautiha, setelah matinya. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada yang demikian itu laayah, ada tanda, liqaumi yasma'un, bagi kaum yang sudi mendengar. Begitulah terjemahannya. Kembali Allah mengemukakan tentang keindahan alam dan keajaiban ciptaan-ciptaan Allah untuk kita tadabburi dan renungkan, supaya kita insaf dan sadar merasakan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu adalah tunggal satu. Kita dapat merasakan bahwa Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak melalui ciptaan-ciptaan Allah yang akan kita jelaskan satu persatu ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Allah, dan Allah yang telah menurunkan air dari langit. Minas sama itu seperti yang kita sebutkan minas sahab, dari awan. Air diturunkan dari awan, di atas lah dia tuh.
fa ahya bihil arda, maka Allah hidupkan dengannya bumi ba'da mautiha, setelah matinya. Kalau terjadi musim kemarau, maka bumi itu seperti mati. Daun-daunan, pokok-pokok semuanya kering. Lalu Allah hidupkan bumi yang kering itu, Allah suburkan kembali dengan mudah, dengan cara Allah menurunkan air dari langit itu. Bahkan beratus tahun, beribu tahun tanah yang tandus, yang kering, mudah sekali Allah hidupkan hanya dengan menurunkan air hujan dari langit tadi. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda liqaumi yasmaun, bagi kaum yang sudi mendengar. Nah, sudilah kita mendengar berita-berita, kabar-kabar dulu. Contohnya, kalau tadi bumi yang tandus, yang kering Allah hidupkan kembali, dulu pernah dikisahkan. Nah, kalau kita sudi mendengarnya, dikisahkan betapa suburnya tanah itu, makmurnya negeri itu, lalu Allah habiskan, jadi kering dia, tidak bisa tumbuh apa-apa lagi. Itulah negeri Sabah, yang pada akhirnya penduduk negeri itu pindah dari tempat yang gersang itu mencari penghidupan yang baru. Itulah makna inna fi dzalika laayah liqaumi yasma'un. Kita yang tinggal di Besilam ini juga seperti itu. Mungkin kita tidak ada zaman pada waktu itu, tapi diceritakan dari mulut ke mulut, turun temurun, makmur katanya Besilam waktu itu. Saking makmurnya, negeri yang berjiran dengan Besilam pun makmur juga, ada minyaknya. Langkat itu dulu negeri atau kesultanan yang paling kaya waktu itu. Di dunia itu waktu itu hanya ada dua negeri yang punya ladang minyak. Di Eropa satu katanya, di Langkat satu. Makmur, kaya raya. Tentu ada sebab-sebabnya. Kalau Besilam ini nak makmur dia, kita harapkan rijaluha, rijalul qaryah, lelakinya itu mau makmurkan madrasah itu dia, maka yang ladang, yang sawah akan tumbuh dengan permainya. Ikan-ikan akan kembali sedia kalanya. Kalau penghuninya itu, kalau penduduknya itu rajin dan taat kepada Allah, kita sangat berharap, ya paling tidak subuh tuh penuh saf-saf orang berjamaah di madrasah ini. Jadi kita tidak sekedar menumpang di tanah yang diwakafkan oleh Raja Musa kepada gurunya Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Naqsyabandi. Dengan begitu, yang kata Allah, Allah akan bukakan, Allah berkahkan, tumpah ruahkan rezeki itu dari langit dan dari bumi. Kalau penghuninya itu, terutama rijaluha, mau berbakti, rajin, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dulu pernah cerita bahwa di negeri Sabah dulu begitu makmurnya, begitu suburnya negeri itu, Allah balikkan sehingga mereka tinggalkan negeri itu. Kita nih sekarang hidup dengan menumpang dengan kekeramatan beliau itulah, tak lain tak bukan lagi. Selalu kita sebutkan itu rezeki juga. Kalau tak ada kubur beliau di sini, tak apa jadi gitu. Ya, sunyi senyap. Ya, mungkin suara-suara binatang aja kita dengar. Golap dia, tak ada orang datang. Itu diantara makna inna fi dzalika laayah liqaumi yasma'un. Kata Allah pula, wa inna lakum, dan sesungguhnya bagi kamu, fil an'am, pada binatang-binatang itu, la ibrah. Ibrah itu artinya adalah ibarat, pengajaran, pelajaran. Jadi kata Allah, pada binatang-binatang ternak kita itu
itu ada ibrah, pengajaran. Pengajaran apa? Kata Allah, nusqikum mimma fi butunihi, mimma fi butuni, yaitu kami beri kamu minum, kata Allah, kami beri kamu minum apa yang ada dalam perut binatang tadi itu, mim baini farsin wadamin, di antara kotoran dan darah. Kotoran itu najis, darah juga najis. Di antara kotoran dan darah itu ada labanan khalisa, ada susu yang bersih, sa'iran lisyaribin, mudah bagi orang yang ingin minum. Cuman kita jarang kita kaji, jarang kita tadabburi dia, minum aja sodap udah selesai. Padahal susu itu letaknya di antara kotoran dan darah. Begitulah keajaiban ciptaan Allah. Kalau kita renungi, tafakkur kita, insaflah kita betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan minuman yang begitu lezat cita rasanya di antara kotoran dan darah. Itulah susu, labanan, labanan khalisa, susu yang bersih. Oh, kalau di luar-luar sana langsung minum susu dari kambing itu, akhirnya goli gitu, goli gitu. Orang-orang biasa aja dia langsung dihisap deh, itu dari susu kambing itu, minum langsung. Kita tak mau gitu, lokek mulut kita, mulut anak kambing itu. Ya tak mau kita begitu tuh dah. Ya. Jadi itu ibrah dia. Kemudian kata Allah, tadi kita sebutkan, menceritakan tentang keindahan alam nih. Wa min thamaratin nakhil, dan daripada buah-buahan an-nakhil, kurma. Kurma ini banyak pula jenisnya. Wal a'nab, dan anggur. Dulu tuh ya, di zaman susah dulu tuh, kurma ini bukan main sodapnya. Kadang-kadang kita makan bepasi, makan juga. Terkadang pernah terlihat, tertengok kita, rupanya penjual kurma ini letak di atas lantai itu, bercampur dengan pasir, masuk ke tempat nak jual. Itu pokoknya makan juga oleh kurma itu. Kalau sekarang ini, alhamdulillah kita bisa makan kurma yang lebih baik mutunya itu. Wa min thamaratin nakhil, kata Allah, dan daripada buah-buahan kurma, wal a'nab, dan anggur, inab mufradnya itu, tattakhiduna minhu sakara, engkau mengambil daripadanya itu sakara, atau menjadikannya sakara, minuman yang memabukkan. Kurma itu sedap, anggur juga enak rasanya, dicampur aja sedikit dengan ragi itu, memabukkanlah dia. Dan itu bervariasi tuan-tuan sekalian. Warizqan hasana, dan rizki yang baik. Jadi bergantung manusia dan niatnya. Ya, bergantung manusia itu untuk apa dia dan niatnya itu. Jadi kurma dan anggur ini adalah buah yang baik, bagus mutunya. Dia merupakan rizqan hasanah, rezeki yang baik. Tapi bergantung niat kita, boleh kita jadikan rezeki yang baik, boleh kita jadikan minuman yang memabukkan, anggur ini. Jadi ayat ini turun sebelum diharamkannya khamar tuh. Jangan tuan mengambil dalil ini, bolehnya khamar tuh. Apa dalilnya ikut? Bansai gitu. Bukan, tak boleh tuh. Ini pemberitahuan saja. Tak ada hukum sini. Ya, tidak berapa lama kemudian turunlah ayat pengharaman khamar tuh.
Inna fi dzalika laayah liqaumi yaqilun, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Ya, belum pernah terdongak kita lagi di Silam ni ada pokok kurma, pokok anggur. Ya. Kalaupun ada, payah menjaganya itu. Oh payah, losap jadi mungkin dia. Tapi dia mungkin bergantung tanahnya nih ya, bergantung tanahnya nih. Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, kata Allah lagi, wa auha rabbuka ilan nahli. Tadi nakhil, ini nahl. Dan Tuhanmu berwahyu kepada nahl. Berwahyu juga Allah itu kepada lebah. Nahl itu lebah. Jadi wahyu di sini tidaklah sama wahyu Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, tapi wahyu maksud di sini lebih bersifat kepada insting, naluri, gharizah, insting, naluri ditanamkan kepada lebah tadi itu. Maka itulah makna Allah wahyukan, Tuhan wahyu kepada nahl. Apa wahyu itu? Kepada lebah itu. Bukan main hebatnya ayat ini. Berkata Tuhan, ya, menanamkan insting naluri kepada lebah tadi. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Ini kalau diteliti luar biasa ayat ini. Maka jadikanlah, kata Allah, buatlah, bangunlah dari sebahagian gunung-gunung itu buyuta, sarang atau rumahmu. Jadi lebah begitulah agaknya. Kalau engkan mau sarang rumah, tompeknya dicolah-colah bukit tuh, dicolah-colah batu tuh, di situ dia. Wa minasyajar, dan dari pokok-pokok. Kalau di Padang namanya pokok sialang namanya. Paling goma lebah tu membuat sarang di pokok sialang tu. Goma dia. Wa mimma ya'rishun, dan apa yang mereka jadikan di atap. Goma juga dia. Di celah-celah bukit, batu, di pokok, di bawah atap di rumah kita. Tinggi rumah tu segi, ada itu dia. Itu kata Allah. Dulu bersilam banyak lebah, banyak dulu. Ingat itu lagi berderum-derum. Genai tak ada lagi dah. Payah mencarinya. Kalau pun kita boleh asli katanya. Behio bilang asli ke, pun campurin dah. Samron sagang itu, sagangnya katanya. Dipuah sam iyo pulau. Hati-hati juga lah. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah Allah berikan naluri kepada insting kepada lebah itu. Ada tompek-tompek tertentu, itu instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauan lebah itu. Kata Allah pula, summa kuli, kemudian makanlah, kata Allah kepada lebah ini, min kulli samarat, dari tiap-tiap buah-buahan atau kembang-kembang yang harum. Kan itu dimakan oleh lebah-lebah ini. Fasluki subula rabbika dzulula, berjalanlah engkau wahai lebah di jalan Tuhanmu dengan merendahkan diri. Tuan-tuan sekalian, merendahkan diri lebah ini artinya mengikuti peraturan ketentuan Allah, tak pernah melanggar. Itulah lebah. Lebah ini tak ada akalnya, tapi macam berakal. Manusia berakal, tak mau menggunakan akalnya. Inilah kita untuk tadabbur nih. Lebah itu tak ada akalnya, tapi macam mana tuan-tuan sekalian nalurinya itu. Setelah mereka buat sarang, bertelur, makan. Ada bosnya itu, lebah tuh.
ratu. Betina-betina lebah ni bertumbuk. Artinya siapa paling kuat, dialah menjadi ratu. Dan tugas ratu lebah ni tak kemana-mana, di dalam sarang tu je dia. Sedangkan betina yang lain yang kalah itu di dalam sarang tu bertelur dia. Yang jantan pula setelah mengawan, dia terbang mencari makan. Apa dia? Min kullis samarat, buah-buahan, kembang-kembang harum, itu yang makannya lebah tadi itu. Dan mereka berjalan mengikuti peraturan yang Allah sudah tetapkan itu. Tak berakal, tapi peraturan yang Allah tetapkan kepada dunia lebah ni mereka ikuti. Itu binatang yang tak ada akalnya. Pada ayat sebelumnya kita diciptakan dari mani min nutfah fa idza huwa khasimun mubin, tapi tiba-tiba dia menjadi pembangkang. Itulah manusia. Manusialah makhluk Allah yang ada akal tapi koma membantah. Lebah yang tak berakal lebih dari manusia yang berakal. Ini kita tadabburi dia. Begitulah kehidupan dunia lebah ni, tuan-tuan sekalian. Dulu waktu kocik takut dicotoknya, takut bongkak, madunya mau. Itu diantara maksud summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya. Kalau kita terjemahkan, yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya itu. Syarabun, minuman, maksudnya madu lah itu. Syarabun mukhtalifun alwanuh, yang beraneka ragam warnanya. Rupanya madunya warna-warni dia. Ada hitam, ada merah, ada kuning, ada keputihan. Dan dikatakan itu bergantung buah dan kuntum yang disarinya. Kalau genai kau payah mencari madu asli, payah. Tapi hasil penyelidikan dikatakan madu yang paling elok tu madu Arab. Madu Arab. Madu Yaman katanya elok tu madu. Apa kelebihan madu ni? Rasanya berbeda juga itu, tuan-tuan sekalian. Manisnya berbeda. Fihi, pada madu itu, syifa'un linnas, ada obat bagi manusia. Dikaji oleh para dukun, para uskun, para tabib, dokter mengatakan memang madu itu obat. Madu itu adalah obat. Dan Allah katakan fihi syifa'un linnas, obat bagi manusia. Sekarang pun dengan kecanggihan teknologi, kepandaian manusia, madu itu lebah itu dapat diternak dia, ya, diternak. Inna fi dzalika laayah, kata Allah lagi, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mau berfikir. Setelah Allah menceritakan langit, menceritakan bumi, menceritakan hewan-hewan, kemudian menceritakan tentang, tuan-tuan sekalian, laban, susu, menceritakan nakhil, a'nab, dan lebah, Allah ceritakan tentang kita pula, tentang manusia. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakan kamu. Kitalah wang ini ahsana takwim, fi ahsani takwim, sebaik-baik
Ciptaan itu adalah manusia ini, kita ini. Summa yatawaffakum, kemudian Allah wafatkan kamu. Allah ciptakan, Allah wafatkan. Artinya ada hidup, ada mati. Nah, begitulah dia. Berapa umur kita? Ya, kalau umur umat Nabi Muhammad dikatakan baina sittin was sab'in, antara 60 ke 70 dan sedikit yang melewati umur itu. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum, Allah wafatkan kamu dengan cara-cara Allah lah. Ya, dengan cara-cara Allah. Ada ruh itu, badan itu dia tidak bisa menampung ruh tadi karena begitu banyaknya darah keluar dan sebab-sebab yang lainnya, sehingga badan itu tidak mampu menampung ruh, keluarlah ruh itu, matilah kita. Ya, pada umur yang kita tak tahu, tapi umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in. Kalau umur kita pendek, bisa kita panjangkan. Nah, begitu dia tuan-tuan sekalian. Umur kita pendek itu bisa kita panjangkan dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal soleh, dengan bekas apa? Bekas tangan, bekas kaki, bekas perbuatan. Kan penyair Ahmad Syauqi Masri itu pernah berkata, begini kata beliau, syair yang cukup indah itu. Ihfaz li nafsika qabla mautika dzikraha fadzikrul insan umrun sani. Jadi rupanya sebutan itu merupakan umur kedua bagi manusia itu. Kita ingin dikenang. Kita ingin dikenang. Ya, dengan apa? Dengan sebutan. Setelah kita mati, ditanam ke dalam tanah, dikuburkan kita. Orang sudah pulang semuanya, tapi nama kita keluar dari kubur itu, namanya, bukan uangnya. Kalau uang keluar, tapi ya kita. Bukan uangnya keluar. Sebutan namanya keluar dari kubur itu 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 10 tahun, sampai kiamat. Begitu dia. Berpuluh-puluh tahun sebutan nama orang yang baik itu keluar dari kubur itu. Nabi Muhammad berumur 63 tahun, tapi setiap hari nama beliau senantiasa disebut oleh manusia. Selama ada manarah selawat tuh, selama ada manarah atau selawat, maka selama itulah nama beliau disebut oleh orang. Sebutan itu merupakan umur kedua bagi manusia itu. Jadi pendek umur kita, panjangkan dengan apa? Dengan amal, dengan sebutan. Elok-elok lah jadi uang, kan begitu dia. Elok jadi uang, sanggar lagi. Dia anggar tak tuan-tuan. Nanti sabut uang aja, dia anggar, ada sodap bunyinya itu. Tak sodap, dia baik, dia dermawan, dia rajin puasa, dia rajin sholat. Asal ku tengok dia sholat isyraq luar biasa, disebut orang dan dicontoh orang yang baik-baik itu. Karena kata Allah, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum, Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang mewafatkan kamu. Wah, dipanjangkan. Bisa apa dipanjangkan umur tu pokoknya. Ya. Ada satu hadis yang selalu disebut orang, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah. Itu dia. Kata Ibnu Attin, maksud dipanjangkan umur itu adalah memang betul panjang umurnya. Begitu katanya. Apa dia? Seharusnya umur 40 dipanjangkan menjadi 50. 50 menjadi 60. Kata beliau. Tapi pendapat yang lain kata beliau, maksud dipanjangkan umur itu diberkati umurnya. Itulah di antara makna
wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Dia dalam pengajian-pengajian ibu-ibu itu selalu saya sebutkan bahwa begini dia. Penyakit yang kita derita nih, tuan-tuan sekalian, penyakit ini. Penyakit itu kan ada dua. Penyakit badan, penyakit batin. Ada jasmani, ada rohani. Penyakit batin lebih utama untuk disembuhkan. Rawatannya maslu. Mengenai berhasil atau tidak berhasilnya, rawatan itu bergantung kepada orang yang bersuluh itu. Kalau kita sakit zahir kita, ya, tak kolesterol dan lain-lain, mati kita, tamatlah riwayat penyakit kita. Dan kalau kita sakit, tak ada kaitan dengan akhirat, hanya saja orang yang sabar ketika sakitnya diberikan pahala. Tapi sakit itu tak ada kaitan dengan akhirat. Kalau sakit badan, sakit yang zahir tadi, jasmani. Tapi kalau sakit batin, mati uang itu, dia tidak dimasukkan, tidak ditanam ke dalam kubur, tidak dikuburkan, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang paling kita takutkan. Mayuraddu ila arzalil umur. Dan di antara kamu, kata Allah, mayuraddu ila arzalil umur, ada yang dikembalikan kepada seburuk-buruk umur. Bahasanya begitulah. Ya, yang umur yang mendatar itu dia, yang kata orang kesebut umur 40 sampai 50 ke 60 itu udah mulai dia redup 70 ke 75 begitu juga dia. Kan wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, dan di antara kamu, ya berarti di antara manusia itulah ada yang tidak, tapi tetap melemah juga dia. Karena kata Allah dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Ya, semakin tua seorang itu akan ditarik dia. Kekuatan pada dirinya itu ditarik Allah. Panggil cucunya, mana kacamata atuk, padahal kacamata itu pakainya. Itu begitulah dia. Mana tolong cairkan kacamata atuk, katanya, kacamata dipakainya. Melupa aja. Itulah di antara makna wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Kata Allah, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga dia tidak tahu segala sesuatu setelah tahunya. Dulu tahu, agenai tak tahu, lupa dia. Oh, saya tengok tuan, dia tidak pelupa, kekuatan berkurang. Saya tengok tuan, kekuatan sudah masih stabil ya, banyak pantangnya. Ada aja lah. Atau ambu sudah beban. Saya kalau beban itu tinggi pula, ada kitab orang mati kembali hidup oleh Syekh Dr. Jalaluddin. Itu kata beliau, tanda orang dah dokek itu, seakan-akan malaikat Jibril berkirim surat dengan putihnya rambut. Itulah begitu ya. Ada lah tu dia. Ya. Jadi tuan-tuan yang bersolok ni nanti pulang solok berkacau sikit. Tengok betul-betul dah putih atau belum. Itu ada putih itu. Tak lama lagi tu dah. Ya. Ya. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmi syai'an, sehingga dia tidak tahu segala sesuatu setelah dia tahu. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha berkuasa, maha kuasa. Kata Allah pula, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqa, dan Allah melebihkan sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain fir rizq, dalam rezeki.
Jadi Allah lebihkan kita ni tuan-tuan, Allah lebihkan sebahagian kita kepada sebahagian lain kita ini fir rizq, dalam rezeki. Rezeki ini bukan berkenaan dengan harta saja, jangan salah. Rezeki ini macam buah pikiran, rezeki juga. Kedudukan, martabat, jabatan, itu rezeki juga. Jadi Allah lebihkan sebahagian kita ni atas sebahagian, tak sama dia. Maka kata Allah, famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum. Lalu mengapa orang-orang yang Allah lebihkan rezeki itu tidak diberikan, mereka tidak memberikan rezeki mereka atas hamba-hamba sahaya mereka? Ya, ma malakat aymanuhum itu artinya hamba sahaya. Fahum fihi sawa, padahal sama saja. Rezeki itu sama saja. Tapi Allah lebihkan. Jangan yang dilebihkan rezeki merasa dia mendapatkan rezeki yang lebih itu karena jerih payahnya, karena kepintaran atau kepandaiannya. Ujub nanti polik jadinya. Kalau kita beriktikad bahwa kita ada harta atau anugerah Allah, dermawanlah kita jadinya. Oh, iko aku lotih, aku mencarinya, merasa dia yang berusaha, ini bahaya. Padahal fahum fihi sawa, sama saja. Ya, jangan ada orang merasa apatah lagi dia memberikan kepada seorang berupa harta untuk menanamkan pengaruh pada orang yang diberikan. Itu tak boleh begitu. Boy-boy aja lah yang betul-betul. Afa bi ni'matillahi yajhadun, apakah dengan nikmat Allah itu mereka itu ingkar? Tidak bolehlah ingkar dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dicabut Allah baru tahu kita. Ya. Boleh jadi kita meninggalkan dunia atau dunia itu meninggalkan kita. Kata Allah pula, tuan-tuan sekalian, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah telah menjadikan bagi kamu min anfusikum, dari dirimu itu, azwaja, istri-istri. Ya. Jadi dulu kan ada Adam, ada Hawa. Hawa itu dari Adam, min nafsin wahidah. Pantun Melayunya ada, pantun Melayunya tuh, orang Melayu mau handal mau pantun. Ya, dalilnya dalil pantun. Pernah saya sebutkan bahwa Hawa itu dari Adam. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama adalah Adam, nenek manusia kafir dan Islam. Asal mulanya di Darussalam, dijadikan Allah dari tanah segenggam. Tinggallah Adam berhari-hari di dalam surga seorang diri. Dilihatnya burung dua sejoli, inginlah Adam hendak beristri. Kena burung. Inginlah Adam hendak beristri. Jadi dinikahkan ya. Tinggallah Adam berhari-hari di dalam surga seorang diri, dilihatnya burung dua sejoli, inginlah Adam hendak beristri. Niat Adam Allah ketahui. Dijadikan Hawa dari tulang rusuk kiri. Adam dinikahkan, Jibril menjadi saksi, hantarannya selawat Nabi. Dulu hantaran selawat Nabi. Selawat Nabi, kalau Nabi yang tanya, semua ndak ada. Dia. Jadi tuan-tuan, jadi diciptakan dari tulang rusuk kiri. Kan begitu dia. Diciptakan dari tulang rusuk kiri. Upanya, jadi manusia betina kau dia, betina lah.
perempuan. Kalau diciptakan dari tulang kepala, dia juga memerintah kerjanya. Tidak begitu dia. Diciptakan misalnya dari tulang kaki, dihina, dia injak harkat martabatnya. Tidak begitu. Jadi perempuan ini dia tidak diciptakan dari tulang kepala supaya dia tidak menjadi ketua rumah tu. Tidak diciptakan dari tulang kaki supaya dia tidak dihinakan, tapi diciptakan dari tulang rusuk kiri, betul dokek di hati untuk disayangi dia. Begitu, dokek di hati. Jadi boleh secara majazi dan hakiki. Orang dulu mengatakan, memang dicabut tulang rusuk kiri Adam tu, berkurang dari 12 itu. Kecanggihan sekarang ini tengok betul-betul tak berkurang. Rupanya dia secara majazi saja dia, bukan dicabut tulang tu. Kenapa? Rusuk kiri, tulang rusuk kiri tu bengkok dia. Untuk meluruskannya pelan perlahan. Jangan dia gegabah, patah nanti. Jadi penuh dengan kelembutan lah berhadapan dengan perempuan ni dia. Ya. Itu makna wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan bagi kamu dari diri kamu itu istri-istri. Ya. Itu Hawa, bukan bini kita kenai ke. Jangan salah faham pula ya. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah jadikan bagi kamu min azwajikum dari istri-istri kamu banina wa hafada. Apa dia? Anak dan cucu. Tuan-tuan, kalau nanti lahir cucu, namakan dia dengan hafada. Cantik namanya. Ya. Banina wa hafada. Namakan cucu tu hafada. Tambah sikit nur hafada. Ya. Atau hafada Majdarumi, penyanyi Mesir betino. Ya. Biar sodap sikit dia. Kenapa ada Majdarumi? Dia penyanyi betino cantik, lagak, rupanya lagak soalnya. Ya pula. Ya, berharap supaya cucu tadi lagak je soalnya, pun tidak je pun. Banina wa hafadah. Ya, hafada. Cantik hafada, nur hafada. Ada dalam Quran, dalam surah Nahl. Boleh saya namakan cucu saya Nahli, lebahku. Itu terserah Tuan lah. Ya, terserah Tuan lah tu. Gomaku namanya Nahli. Ya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah rezekikan kamu daripada at-thayyibat. Yang terakhir, at-thayyibat yang baik-baik. Kata Allah menutup muka surat ini, halaman ini, afabil batil yu'minun. Apakah dengan batil itu mereka beriman? Sudah tahu kita, tuan-tuan sekalian, Allah karuniakan kita ada istri kita, ada anak kita, ada cucu kita, tapi tak mau juga beriman kepada yang batil. Wa bi ni'matillah hum yakfurun, dan di nikmat Allah itu mereka kafir. Sudah tahu Allah itu yang memberikan anugerah, punya kekuatan, memberikan manfaat mudarat, tapi sembah itu tetap berhala. Sebenarnya terpotong sampai di sini. Insyaallah tuan-tuan sekalian, kita tidak sambung tentang perkara berhala tadi. Ya, Allah karuniakan kita dengan segala nikmat, yang kita sembah berhala pula. Tak betul lah itu. Inilah pengajian kita pada malam hari ini sebagai penutup untuk kajian tafsir malam ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan nanti, setelah Idul Fitri, kita sambung lagi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.